Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Clara Angelika Surya Kusuma, biasa dipanggil Clara. Saya dari kelas 03 RPLA. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia. Qabla bidayatil kalam, hayya bina nashkurullahi ta'ala alladzi qad atonani aman kasiratan hatta nastati'a anastami'a fi hadzal makanil mubarak. Salatan wa salaman daimaini mutalajimaini ala habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 3 dan 4 menjelaskan, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahul azizun dzuntiqam. Artinya, Dia menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran, menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan. Quran Surat Al-Imran ayat 3 dan 4. Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Bahasa Al-Quran terhadap suatu problem tidak tersusun dengan sistematis, bersifat global, dan sering hanya menyajikan prinsip pokoknya saja. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa pada mulanya kehidupan manusia adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkan, yakni keluarga Nabi Adam alaihissalam, akan tetapi hanya disebabkan suatu kedengkian, maka terjadilah perselisihan yang berlanjut secara terus-menerus. Selain itu, seiring dengan pesatnya perkembangan manusia, muncullah banyak problematika baru yang membutuhkan solusi untuk menjawab keadaan tersebut. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim para utusan, yakni sosok Nabi dan Rasul, yang memiliki tugas sebagai penyeru kegembiraan dan pewanti peringatan. Bersamaan diutusnya mereka diturunkan juga kitab suci yang berfungsi sebagai mukjizat untuk menyelesaikan perselisihan dan memberikan jalan keluar dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Al-Quran sendiri menjadi petunjuk bagi umat manusia menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai jalan keluar dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Dalam realitasnya, fungsi Al-Quran itu tidak begitu saja bisa diterapkan, tetapi membutuhkan pemahaman dan analisis yang mendalam. Oleh karenanya, Al-Quran harus senantiasa dipelajari, dipahami, dan diamalkan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun agar bisa memahami makna Al-Quran dalam rangka menangkap petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dibutuhkannya jalan keluar untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi yang disebut tafsir Al-Quran adalah usaha menggali hukum agama dan hikmah akhlak mulia dari ayat-ayat Al-Quran berlandaskan kemampuan manusia. Kemampuan manusia di sini bukan berarti semampunya manusia itu menafsirkan, tetapi mereka harus menguasai beberapa bidang keilmuan terlebih dahulu, terlebih yang berhubungan dengan bahasa Arab, karena Al-Quran sendiri diturunkan di tempat yang memakai bahasa Arab. Sehingga bisa disimpulkan, semua orang bisa menafsiri Al-Quran tentunya dengan kriteria yang mumpuni. Dan akan sangat berbahaya jika seseorang menafsirkan Al-Quran tanpa memiliki komponen ilmu yang sangat kurang. Selain dia akan merusak masyarakat secara luas, dia juga akan merusak agamanya sendiri secara tidak langsung. Ketika seseorang itu sudah mencapai tahap sebagai mufassir,
maka dia berkewajiban untuk menyampaikan isi kandungan dalam Al-Quran, sehingga masyarakat awam seperti yang lainnya dapat mengerti apa yang dimaksudkan Allah dalam ayat-ayatnya, dan mendapatkan petunjuk untuk menjadi umat yang selalu patuh dan menghadap ridhonya. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawir atau bersambung dengan perantara malaikat Jibril dan berpahala bagi orang yang membacanya. Al-Quran ini berisi berbagai hal mulai dari masalah ibadah, amaliyah, perbuatan manusia, hari akhir, kisah-kisah umat terdahulu, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, sejarah, serta ilmu pengetahuan lainnya telah ditulis secara rinci dalam Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Di dalamnya terdapat banyak aturan main yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, seperti larangan yang harus dihindari dan perintah yang harus dikerjakan. Selain berisikan tentang aturan yang harus dipatuhi oleh umat manusia, Al-Quran juga berisi tentang kisah para umat terdahulu, baik yang Allah selamatkan dan Allah angkat harkat martabatnya karena keimanan kepada Allah seperti kisah para Ashabul Kahfi, maupun umat yang Allah azab karena perbuatan melampaui batas seperti kaum Madian. Tak hanya itu, Al-Quran juga berisikan ilmu sains, akidah Islam, dan juga janji Allah akan balasan berupa surga dan neraka. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, astagfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.